Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukron Hadiatoilah, mahasiswa dari Politeknik Banyuwangi, jurusan Manufaktur Kapal. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin 2 tak, mesin 4 tak dan lainnya. Senajan cara kerja mesin diesel itu seperti apa sih? Nah, jadi gini, secara kerja mesin diesel secara umum itu mesin diesel mirip dengan cara kerja mesin Otto atau bensin. Namun yang membedakan antara kedua mesin tersebut ialah mesin diesel tidak menggunakan busi seperti halnya mesin Otto atau mesin bensin. Pada saat proses pembakaran, proses terjadinya ledakan pada ruang bakar murni dikarenakan hasil kompresi piston yang menekan ruang bakar. Karena tekanan yang begitu besar pada ruangan bakar tersebut, maka suhu akan meningkat tajam dan bahan bakar solar akan terbakar dengan sendirinya. Hal tersebut terjadi karena solar memiliki suhu titik nyala yang rendah dan hasil kompresi pada mesin diesel jauh lebih besar dari mesin Otto. Jika kalian perhatikan rasio kompresi volume ruang bakar saat piston TMB atau volume ruang bakar saat piston TMA pada mesin diesel yaitu sekitar 16 sampai 20, sedangkan pada mesin Otto bensin yaitu sekitar hanya 6 sampai 10 saja. Mesin diesel sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu mesin diesel 2 tak dan 4 tak yang langkah kerjanya sama dengan mesin jenis Otto atau bahan bakar bensin ya. Berikut cara kerja mesin diesel 2 tak, yaitu 1. Langkah hisap dan kompresi. Langkah hisap dan kompresi pada mesin 2 tak itu tak terjadi dalam satu gerakan piston, di mana langkah hisap ialah proses memasukkan udara ke dalam ruang bakar, sedangkan langkah kompresi ialah proses kompresi udara oleh piston di ruang bakar. Nah, pada langkah ini piston bergerak dari posisi titik mati bawah atau TMB menuju titik mati atas yaitu TMA. Ketika piston berada di posisi TMB, udara akan masuk ke dalam ruang bakar dengan bantuan blower atau turbocharger. Langkah yang kedua adalah langkah usaha dan buang. Pada tahap ini, langkah usaha dan buang pada mesin diesel 2 tak terjadi dalam satu gerakan piston ya, di mana langkah usaha ialah proses terjadinya pembakaran bahan bakar yang akan mengakibatkan adanya gaya dorong terhadap piston, sedangkan langkah buang ialah proses pembuangan hasil sisa pembakaran di dalam ruang bakar. Dan ketika piston berada hampir di puncak titik mati atas injektor, bahan bakar akan menginjeksi bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Pada saat piston berada di puncak TMA atau titik mati atas, bahan bakar akan menyala dengan dengan sendirinya karena kompresi di ruang bakar, sehingga terjadi ledakan yang mendorong piston menuju ke TMB atau titik mati bawah. Dan ketika piston berada hampir di puncak TMA, injektor bahan bakar akan menginjeksi bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar ya. Ketika piston berada di TMB, katup exhaust akan terbuka dan katup saluran udara masuk akan terbuka. Kemudian udara baru masuk pada ruang bakar yang akan membilas dan membuang udara sisa pembakaran keluar dari ruang bakar ya, melalui saluran exhaust. Selanjutnya, tahapan proses langkah kerja pada mesin akan berlanjut sehingga menghasilkan putaran pada poros engkol. Ini adalah contoh gambar mesin diesel 4 tak. Langkah kerja mesin diesel 4 tak itu
Pada langkah ini, piston bergerak dari poros TMA menuju TMP. Selama pergerakan tersebut, katup hisap terbuka sedangkan katup exhaust tertutup, sehingga bahan bakar akan menjadi vakum dan udara akan masuk ke dalam ruang bahan bakar. Dan langkah kompresi. Pada langkah kompresi ini, mesin diesel 4 tak, piston bergerak dari posisi TMB menuju TMA. Selama pergerakan piston katup hisap dan exhaust tertutup, sehingga udara yang telah terhisap sebelumnya akan termampatkan atau terkompresi dalam ruang bakar. Selama proses kompresi, udara akan meningkatkan hingga mencapai 900 derajat Celcius. Dan langkah pembakaran, ketika posisi piston hampir berada di posisi TMA atau titik mati atas, nozzle menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Ketika posisi piston berada di puncak TMA, campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi mengakibatkan terjadinya pembakaran dan ledakan, sehingga piston akan mengalami gaya dorong menuju TMB. Dan langkah buangnya, pada langkah ini piston yang berada di TMB akibat ledakan karena proses kompresi akan bergerak menuju TMA. Selama pergerakan menuju TMA, katup hisap tertutup dan katup exhaust terbuka. Hal ini mengakibatkan hasil sisa pembakaran di dalam ruang bakar akan terdorong keluar melalui saluran exhaust. Selanjutnya, tahapan proses langkah kerja pada mesin akan berlanjut seperti pada langkah pertama, sehingga menghasilkan putaran pada poros engkol. Jadi itulah tadi pembahasan tentang mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak. Sedangkan mesin diesel tersendiri memiliki kelebihan dan kekurangan mesin diesel dengan mesin bensin. Salah satu kelebihan mesin diesel itu adalah mesin diesel lebih irit dibanding mesin bensin, dan bahan bakar mesin diesel yaitu solar merupakan. Itulah penjelasan dari saya tentang mesin diesel 4 tak dan mesin diesel 2 tak. Sedangkan mesin diesel sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan mesin diesel dengan mesin bensin. Setiap mesin pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Berikut kekurangan dan kelebihan mesin diesel dan mesin bensin, yaitu kelebihan mesin diesel lebih irit dibanding dengan mesin bensin, dan bahan bakar mesin diesel yaitu solar merupakan salah satu bahan bakar yang paling efisien sehingga akan lebih hemat bahan bakar. Dan mesin diesel tidak perlu busi, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk membeli busi baru. Mesin diesel memiliki torsi yang lebih besar sehingga cocok untuk pekerjaan yang berat seperti pada truk dan kapal. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu mesin diesel memiliki akselerasi yang lambat dibanding mesin bensin dan memerlukan perawatan yang lebih ekstra dibanding mesin bensin. Biaya suku cadang yang relatif lebih mahal. Itulah kekurangan dari mesin diesel. Dan ini adalah contoh dari rasio kompresi atau compression ratio. Rasio kompresi pada mesin pembakaran dalam satu mesin pembakaran luar adalah nilai yang mewakili rasio volume ruang pembakaran dari kapasitas terbesar ke kapasitas terkecil. Dan ini adalah spesifikasi mendasar bagi hampir semua mesin pembakaran umum. Dalam piston, rasio yang dimaksud adalah rasio antar volume silinder dan ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah, dan volume ruang bakar
rasio sendiri itu saat piston berada di titik mati atas. Misalnya silinder dan ruang bakar dengan piston di bawah berisi 1000 cc udara ketika piston telah pindah ke atas silinder, dan volume tersisa dalam kepala atau ruang bakar menjadi 100 cc. Maka rasio kompresi akan proporsional digambarkan sebagai 1000:100 atau dengan pecahan pengurangan rasio kompresi 1:10. Rasio kompresi tertinggi diinginkan karena kemungkinan mesin untuk mengekstrak energi mekanis lebih dari massa campuran udara dan bahan bakar karena lebih tinggi efisien termalnya. Hal ini terjadi karena mesin pembakaran internal adalah mesin panas dan efisiensi yang lebih tinggi tercipta karena rasio kompresi tersebut yang lebih tinggi memungkinkan suhu pembakaran yang sama dicapai lebih sedikit bahan bakar, sementara menciptakan siklus ekspansi lebih panjang dan menciptakan output daya lebih mekanis dan menurunkan suhu buangan. Mungkin lebih mudah menganggapnya sebagai rasio ekspansi karena ekspansi yang meningkat akan mengurangi suhu gas buang dan energi yang menurunkan suhu buangan mungkin lebih mudah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kritik dan saran, boleh dicantumkan ke kolom komentar ya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya.